Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya tentunya di Sun Project. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya kita apa baru dah intro heula tuh. Let's go. Nah guys, baru dak well pokoknya mah. Nah, kita sekarang ngebahas tentang motor yang pasti kalian suka nih tentunya, yaitu YR15 nih. Nah, sebelum ke spesifikasi lebih detail, nah saya bakal ngebahas nih perjalanan Yamaha R15 tiap generasinya ketika masuk Indonesia. Nah, yang pertama ini yang pasti kalian tahu yaitu Yamaha R15 generasi ke-1, yaitu pada tahun 2008 hingga 2014. Sejatinya motor ini baru dipasarkan di India sana dengan basis dari Yamaha Vixion VZ150i. Generasi pertama hanya saja penyematan fairing pada bagian depannya menjadi pembeda paling mencolok. Bukti kemiripan dengan motor sport injeksi pertama Yamaha Indonesia itu bisa dilihat dari pada buritan bodi belakangnya memiliki bodywork yang persis dengan Yamaha Vixion generasi awal. Nah, rangka delta box, posisi dan desain pijakan kaki serta desain pelek palang 5 juga menjadi pembeda lainnya. Namun tetap saja motor ini membuat penggemar sepeda motor tanah air bernafsu untuk memilikinya. Dan karena model ini tak masuk Indonesia, hal tersebut menjadi ladang pundi-pundi uang untuk para modifikator. Mereka banyak menerima Yamaha Vixion yang diubah menjadi Yamaha R15 generasi pertama. Dan yang selanjutnya Yamaha R15 generasi kedua, yaitu pada tahun 2014 hingga 2017. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YMM pun akhirnya merilis generasi kedua motor ini secara resmi. Di bodywork berubah total, tak lagi sama mendompleng desain dari versi naked yang hanya diberikan fairing saja. Kesan Yamaha R6 sangat kuat terlihat pada model generasi kedua ini. Tengok saja penyematan fairing dengan lampu depan yang ganda yang besar, fairing bertumpuk, lekuk tangki hingga buritan pun semakin berkesan sporty. Bagian yang juga paling mencirikan Yamaha R6 adalah buritan yang meninggi dengan lem belakang yang menempel pada bagian kolongnya. Spakbor belakang yang panjang menjuntai juga mencirikan motor super sport tersebut. Nah, dibekali mesin 150 cc SOHC 4 katup, pendingin cairan motor ini mampu menghasilkan tenaga di 16,5 PS pada 8.500 rpm serta torsi sebesar 14,5 Nm di 7.500 rpm. Mesin ini dikawal transmisi manual 6 kecepatan. Dan yang ketiga ini Yamaha R15 generasi ketiga di 2017 hingga 2021. Kesuksesan generasi kedua berlanjut pada model ini. Update besar-besaran lagi terjadi pada bodywork yang kembali menyemot desain ala big bike Yamaha R series mereka. Model ini kerap pula disebut Yamaha 15 V3 atau meski sejatinya di Indonesia baru dua generasi. Penyematan lampu LED di depan dengan air scope bohongan menjadi ciri khasnya. Lampu depan sipit tapi nampak kompak bersanding dengan suspensi depan upside down yang kokoh, apalagi ditunjang monoshock serta lengan ayun aluminium besar, menguatkan kesan big bike. Panel meter full digital, desain pelek baru serta sokong teknologi VVA variable valve actuation pada mesin memberikan performa tinggi tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Output yang mampu dihasilkan mencapai 19,3 PS di 10.000 rpm dan torsi 14,7 Nm di 8.500 rpm. Dan yang generasi terakhir yaitu Yamaha R15 generasi keempat di tahun 2021 hingga sekarang. Jika sebelumnya hanya ditawarkan dengan satu tipe, maka pada generasi terbarunya punya dua tipe, yakni Yamaha R15 Connected dan Yamaha R15 Connected ABS. Tentu dari namanya saja sudah ketebak apa beda keduanya. Pada model baru ini desainnya mengaku pada super sport terbaru pabrikan Garta pula, yakni Yamaha R6. Ciri utamanya adalah penggunaan lampu proyektil LED pada arham air bodi depan serta memiliki dua garis LED DRL di setiap sisinya. Fairing cross layer masih menjadi andalan. Tangki dengan shape cover baru yang kekar dipadu untuk beributan yang tak terlalu beda jauh dari generasi sebelumnya. Menengok kaki-kaki pun sama meski identik dengan generasi ketiga. Hanya saja fiturnya jauh berbeda. Pada tipe Connected sudah dibekali fitur konektivitas Y-Connect. Pada tipe R15M Connected ABS tentu semakin lengkap lagi, mulai dari panel meters digital baru dengan tampilan track mode dan street mode. Kemudian
adanya TCS, Traction Control System, Quick Shifter, dan rem ABS yang untuk pertama kalinya tersedia. Jangan lupakan pula fitur standar yang sudah ada sebelumnya seperti assist dan sleeper clutch juga VVA. Namun mesinnya tetap mengandalkan spesifikasi yang sama dengan generasi sebelumnya, berkapasitas 155 cc, berpendingin cairan SOHC 4 stroke 4 katup dengan teknologi variable valve actuation VVA. Di atas kertas menjanjikan tenaga 19,3 PS di 10.000 rpm dan torsi puncaknya di 14,7 Nm di 8.500 rpm dipadu transmisi manual 6 percepatan. Nah, mungkin penjelasan untuk sejarah masuknya Yamaha R15 ini dari versi ke-1 hingga versi ke-4 mungkin segitu dulu. Langsung saja kita ke segmen berikutnya, yaitu segmen apa aja sih kekurangan dan kelebihannya Yamaha R15 terbaru ini. Let's go. Nah, oke guys, jadi kita sudah sampai di segmen kekurangan dan kelebihannya ya tentunya. Untuk di sini kita bakal bahasnya itu kekurangannya terlebih dahulu. Harga Yamaha R15 paling tinggi di kelasnya di harga 35,3 juta OTR Jakarta. Selisihnya jauh jika dibandingkan pesaingnya Suzuki GSX R150 varian keyless ignition system tanpa ABS yang hanya dibanderol 30,15 juta. Begitu pula dengan Honda CBR 150R varian standar tanpa ABS yang harganya 33,8 juta. Nah, meski bertabur fitur, tapi R15 tak memiliki teknologi keyless ignition system. Fungsinya untuk mengaktifkan motor tanpa anak kunci. Pengendara cukup mengantongi kunci berupa remote, kemudian menekan dan memutar knob on atau off. Mengaktifkan tombol starter. Saat ini motor sport kelas 150 cc yang sudah memiliki fitur keyless ignition system baru Suzuki GSX R150. Fitur keamanan berupa anti-locking brake system ABS juga tak dimiliki. Padahal pesaingnya punya varian ABS. Walau memang dibanderol lebih mahal, fitur ini mungkin belum menjadi kewajiban di Indonesia. Namun bagi motor dengan performa sport seperti R15 tampaknya dibutuhkan, soalnya pengereman menjadi lebih optimal serta memberikan pengendalian yang baik ketika mengalami insiden. Kekurangannya lainnya, ini bobot yang terpaut signifikan dari kompetitor. R15 terbaru punya berat 137 kg. Angka itu lebih berat 2 kg dibanding dengan Honda CBR 150R dan 6 kg dari Suzuki GSX R150. Bobot ini sendiri berpengaruh pada kelincahan ketika diajak bermanuver dan konsumsi bahan bakar. Lalu posisi joknya paling tinggi mencapai 815 mm dibandingkan pesaingnya CBR 150R di angka 787 mm dan GSX R150 yang hanya 785 mm, dan ini artinya pengendara yang bertubuh tak terlalu tinggi berpotensi kesulitan untuk menapakkan kaki ke jalan. Dari segi tampilan, Yamaha menyediakan pilihan warna R15 dalam 4 pilihan, yaitu Racing Yellow, Racing Red, dan Racing Blue, juga livery MotoGP. Pesaing dari Honda memiliki yang sama banyak Slick Black White, Victory Red Black, Racing Red, and MotoGP Edition. Suzuki GSX R150 lebih banyak lagi pilihannya, Titan Black, Strong Red, Metallic Triton Blue, Brilliant White, and Solid Black. Seperti itu. Dan untuk kelebihan, di balik beberapa kekurangannya, All New R15 juga punya berbagai fitur untuk meningkatkan performa mesin. Salah satunya penggunaan teknologi variable valve actuation atau VVA dalam unit 1 silinder 155 cc. Teknologi ini turut menjaga performa mesin tetap stabil dan bekerja maksimal lantaran tenaga dan torsinya terkontrol di setiap putaran mesin. Di kelas motorsport utamanya 150 cc, hanya 15 model yang menggunakan teknologi katup variabel seperti ini, yang juga menggunakan teknologi di-shield di aluminium silikon. Silinder pada R15 inovasi berupa menggunakan material aluminium dengan silikon untuk ruang pembakaran. Kemudian disematkan pula forget piston, artinya piston dibuat dengan sistem tempa seperti piston-piston motor balap. Keduanya memiliki keunggulan menjaga suhu mesin tetap dingin, lebih tahan terhadap aus, dan bobotnya pun ringan seperti itu. Dan keluaran tenaga jantung mekanis yang paling besar di kelasnya, adapun daya maksimum All New R15 yaitu 9,3 PS di 10.000 rpm dan torsinya 14,7 Nm pada 8.500 rpm, sedikit lebih besar dari Suzuki GSX 150 dengan tenaga 19,2 PS di 10.500 rpm dan torsinya 14 Nm pada 9.000 rpm. Namun jauh dari Honda CBR 150R yang hanya mengeluarkan daya maksimum 17,1 PS di 1000
di 9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm pada 7.000 rpm. Mesinnya didukung fitur assist dan slipper clutch, sebuah teknologi yang memudahkan pengendara mengontrol kopling. Berkat teknologi ini, kopling jadi lebih ringan, perpindahan giginya halus, serta akselerasi lebih cepat. Pada kaki-kaki, khususnya bagian depan, Yamaha 15 terbaru sudah dipakai upside down atau USD. Pemakaiannya meningkatkan penampilan sporty R15, apalagi warna emas yang dipilih. Jurusan pengendalian motor sport Yamaha di segmen sport 150 cc ini lebih stabil. Hal itu didasari jarak sumbu roda sepanjang 1325 mm. Ketika dipacu cepat dalam tikungan lebar, R15 bergerak mantap. Mungkin penjelasan kekurangan dan kelebihannya mungkin segitu dulu, dan kita langsung ke halaman web resminya dan apa aja sih untuk fitur dan spesifikasi lebih detailnya. Kita langsung saja, let's go. Oke guys, jadi ini adalah tampilan pertamanya All New R15 Connected New Color. Nah, seperti ini ya. Pasti kalian juga udah tahu di sini ada Connect with the Air Spirit. Dan di sini gambar langsung terlihat ya, gambar R15 yang versi terbarunya ini. Lampunya di sini kosong, tapi buat kalian yang pernah lihat motor ini secara langsung pasti bagus. Ini karena ini tuh lampu ya. Nah, ini dia. Kita di harga dan varian warnanya dulu ya. Di sini untuk harga R15 atau disebutnya livery motor GP ya, untuk yang anniversary ke 60 tahun. Ini dia dibanderol dengan harga 44.995.000 karena ini mungkin livery yang spesial dan limited edition juga mungkin ya. Ini harganya cukup mahal, tapi menurut saya sih warnanya juga bagus ya, karena warna ini jarang banget gitu. Dan harganya cukup mahal juga. Di sini untuk R15 Connected ABS dia dibanderol dengan sama harganya 44.525.000. Dan warnanya di sini namanya Icon Performance. Dia itu hanya warna silver ya, lebih ke silver. Pelaknya sudah biru dan shocknya pun dia udah menggunakan USD. Jadi seperti ini tampilannya. Dan harganya pun hanya beda 200 ribuan ya. Ini 900 dan itu 500. Oh, beda 400 ribu malah. Iya, beda 400 ribuan dari untuk versi yang special edition ini ya. Tapi mungkin itu kesukaan kalian warnanya. Karena mungkin menurut saya ini warna ini tuh inden ya, lebih ke inden. Dan ini mungkin motor-motor yang ready warnanya. Dan di sini untuk R15 Connected dibanderol dengan harga 39.875.000 guys. Jadi perbedaannya cukup jauh juga ya dari Connected dan ABS. Sayangnya untuk versi Connected ini mungkin shocknya belum USD ya, jadi cuma seperti ini. Sebentar. Iya, karena tabungnya itu mungkin tahu covernya, mungkin saya juga kurang tahu ya, takutnya ada salah penjelasan. Ya, kalau terlihatnya sih ini shocknya belum USD ya, yang untuk versi biasa mungkin ya. Atau cuman cover tabungnya saja yang warna abu-abu, jadi tidak menggunakan warna warna gold gitu. Dan di sini untuk warna pertama yaitu aggressive gray. Warnanya ini abu-abu dicampur dengan hijau stabilo ya pelaknya, dan selebihnya dia itu warna hitam seperti shock dan lainnya. Yang kedua di sini ada Icon Blue. Untuk Icon Blue di sini warna peleknya sudah biru dan bodinya dia pun full biru ya. Jadi tidak terlalu banyak perintilan seperti stripping, hanya simbol saja di sini. Ada bacaan R15 dan simbol semuanya seperti itu. Dan ya benar, sepertinya ini motor R15 ini sudah USD semua. Hanya di sini warnanya saja ya. Untuk yang warna abu hijau itu dia tidak menggunakan cover yang warna gold. Tapi kalau yang warna biru dia menggunakan cover berwarna gold untuk suspensi depannya. Dan di sini ada warna touch black. Mungkin ini kata saya mau motor yang gagah ya warnanya, karena di sini full hitam semuanya. Dan di sini shocknya sudah warna gold juga. Oke. Kita langsung pindah ke fitur aja ya. Di sini untuk fitur dia itu udah menggunakan powerful 155 cc engine with VVA, 155 cc engine liquid cooled SOHC 4 valve full injection with VVA, mesin bertenaga yang memberikan sensasi berkendara yang luar biasa. Dan di sini juga dia sudah menggunakan dual channel anti-lock braking system. Sistem ABS anti-lock braking system dual channel membuat kontrol pengereman semakin optimal.
Dan di sini juga dia menggunakan traction control system atau TCS, teknologi yang dirancang untuk mengurangi resiko ban belakang selip di segala situasi permukaan jalan pada saat akselerasi seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada assist dan slipper clutch. Guys, maaf dulu ya sebelumnya kenapa saya dari tadi nguap terus karena kurang tidur, maafin ya guys ya. Dan yang kita lanjutkan lagi. Di sini ada assist dan slipper clutch. Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan dan fitur slipper clutch untuk membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasinya lebih cepat. Di sini dia juga menggunakan quick shifter, fitur yang dapat membuat pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling sehingga mempercepat dan mendapatkan akselerasi yang maksimal. Dia juga sudah menggunakan M-shape intake Dutch with LED projector headlight. Tampilan depan dengan ciri khas R series yang dilengkapi dengan saluran udara berbentuk M bergaya YZR M1 serta sistem pencahayaan LED projector headlight yang membuat sistem pencahayaan semakin maksimal. Dan selanjutnya di sini ada juga Twin Eyes LED Position Light, tampilan dua lampu daytime running light yang semakin mempertegas karakter agresif dari generasi terbaru R series YZR M1 Styled Triple Clamp fitur yang berfungsi untuk memberikan keseimbang kekuatan dan kekuatan yang tidak hanya menciptakan handling yang sangat baik, namun didesainnya seperti yang digunakan pada motor GP yaitu YZR M1, YZF R1 Styled Full Digital Speedometer bergaya YZF M1. Dan di sini pun dia sudah sport riding position with aerodynamic design, posisi berkendara yang sporty dan racing dengan desain fairing yang memiliki aerodinamis yang baik khas RDNA seperti itu. Dan ada juga special seat carbon motif, cover bangku bermotif karbon yang memberikan kesan eksklusif pada pengendara. Di sini juga frame-nya dia atau rangkanya sudah menggunakan delta box, rangka delta box yang kuat dan kokoh memberikan pengendalian yang lebih solid. Di sini dia juga udah menggunakan aluminium rear arm, aluminium banana swing arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih maksimal. Ya, ini di sini juga menggunakan YZF R1 Styled Full Digital Speedometer bergaya YZF R1 dengan instrumen LCD dan dua display pilihan track and mode dan street mode yang dapat memberikan informasi lengkap kepada pengendara. Dan di sini pun dia sudah menggunakan Big Bike Engine Switch Off, tombol starter ciri khas Big Bike, terdiri dari tombol 3-in-1 cut off on starter dan engine seperti itu. Dan dia di sini juga menggunakan offset dan suspensi, handling lebih baik, pengendalian lebih maksimal dan terlihat semakin gagah saat berkendara. Dan di sini juga terakhir yaitu fitur Yamaha Motor Cycle Connect, teknologi komunikasi kontrol atau CCU merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi Connect Yamaha Motorcycle Connect berbasis Bluetooth. Mungkin untuk fiturnya juga cukup banyak ya. Ini untuk Yamaha R15 ini ya. Menurut saya jujur ini cukup banyak banget. Kita baru kepindah ke spesifikasinya. Nah, untuk tipe mesin dia itu menggunakan liquid cooled 4 stroke SOHC 4 valve FVA. Jumlah atau posisi silinder single silinder. Untuk isi silindernya itu di 155,0,09 cc. Diameter kali langkahnya untuk diameternya itu 58, mm dan untuk langkahnya itu 58,7 mm. Untuk perbandingan kompresinya ini di 19,6 banding 4. 11,6 apa itu ya, plus min itu 0,4 banding 1. Daya maksimumnya 14,2 kW atau di 10.000 rpm. Torsi maksimumnya tuh pun di 14,7 Nm di 8.500 rpm. Untuk sistem starternya dia itu menggunakan electric starter. Untuk sistem pelumasan yaitu dia menggunakan wet sump dan kapasitas oli mesinnya itu total 1,15 liter berkala, yaitu pergantian berkalanya di 0,85 liter, ganti filter oli 0,95 liter. Dan untuk sistem bahan bakarnya di sini dia itu udah menggunakan full injection ya. Untuk tipe koplingnya multi wet clutch. Untuk tipe transmisinya dia menggunakan manual dan pola pengoperasian transmisinya satu ke depan, netral setengah, 2 sampai hingga ke 6 ke belakang guys, seperti itu. Jadi kita lanjutkan lagi. Tadi kan itu mesin.
Kita langsung ke rangka, guys. Nah, untuk tipe rangka di sini dia itu menggunakan delta box. Untuk suspensi depan dia menggunakan telescopic fork inverted. Untuk suspensi belakang dia menggunakan link monoshock, dan untuk ban depan dia menggunakan 100/80 ring 17 12 tentunya. Dan untuk ban belakang dia itu menggunakan 140/70 ring 17 12 juga. Jadi perbedaannya untuk ban belakang dan depannya cukup besar ya dan signifikan. Untuk rem depannya menggunakan disc brake dan rem belakangnya disc brake. Jadi dia udah double disc ya. Dan untuk yang selanjutnya, untuk dimensi di sini panjang kali lebar kali tingginya itu untuk panjangnya di 1990 mm, lebarnya di 725 mm, dan untuk tingginya di 1135 mm. Untuk jarak sumbu rodanya di 1325 mm. Untuk jarak terendah ke tanahnya atau ground clearance-nya itu di 170 mm. Untuk tinggi tempat duduknya di 815 mm. Untuk beratnya 137 kg untuk All New R15, 140 kg All New R15M. Dan untuk kapasitas tangki bensin di 11 liter. Wow, cukup besar juga ya kapasitasnya. Untuk sistem pengapian di sini dia menggunakan TCI GTZ 4V atau YTZ 4V untuk All New R15, dan menggunakan YTZ 6V untuk All New R15M. Dan untuk tipe businya dia menggunakan MR8E9 seperti itu, guys. Dan di sini aksesorisnya pun dia juga banyak banget ya. Dari sini dia ada juga short rear fender AN R15 atau disebutnya apa ya ini, untuk lebih ke apa ya ini? Untuk plat nomor belakang. Ada quick shifter juga di harga 1 jutaan dari Yamaha resmi. Ada pedok atau racing standar R15M. Ada juga lower kit. Di sini ada USB charger Daytona juga, ada fuel cap, dan ada frame slider R15M, dan ada juga short rear fender. Oh, tadi udah balik lagi. Jadi aksesorisnya hanya segitu. Nah, ini emang bahasan yang cukup panjang juga ya untuk Yamaha R15 ini. Mungkin kita sudahi dan kita langsung ke closing. Let's go. Nah, oke guys, mungkin pembahasan dari video saya untuk R15 ini mungkin segitu dulu. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Dan saya mau promosiin juga untuk kalian, jangan lupa subscribe Sun Gaming juga ya, karena saya baru buat channel gaming juga di sini. Jadi tidak hanya untuk otomotif, kita juga bakal seru-seruan di Sun Gaming. Oke guys, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam otomotif.